Kalau misalkan ditanya nih sekarang tentang kendala dalam mencari kerja, kalau buat banyak sebenarnya, apalagi kan buat fresh graduate gitu yang baru lulus tahun kemarin, sama rata-rata kriteria pekerjaannya tuh susah-susah semua. Kayak misalnya minimal S1 dulu atau nggak punya pengalaman di bidang tertentu selama 1 tahun. Jadi susah banget buat tembus itu, apalagi yang ekonominya lagi pas-pasan, lagi kurang stabil gitu. Sama dilihat dari teman-teman juga yang punya pekerjaan mungkin bisa dihitung jari. Kalau yang belum punyanya, nah itu banyak, bisa sampai puluhan. kira-kira ini gak sih ada juga pengaruh dari orang dalam gitu? Pengaruh orang dalam pasti banyak, apalagi sekarang. Misalkan punya keluarga, udah ada jabatan. Nah kalau ada yang mau masuk, tinggal hubungin dia aja gitu, tinggal hubungin keluarga tersebut, besoknya pasti masuk. Beda sama yang punya orang dalam, susah itu. Jadi kalau misalkan ditanya sekarang kendalanya, berarti lebih ke faktor kriteria pekerjaan yang terlalu tinggi. Iya. Menurut Aiki sekarang kalau misalkan dilihat-lihat Di Bandung sedikit sebenarnya, sempit banget, apalagi persaingannya ketat juga. Ada yang ekonominya di atas gitu, jadi gampang masuknya. Ada yang udah kuliah dulu, bisa gampang masuknya, atau enggak ada yang udah pernah kerja dulu, punya pengalaman, jadi gampang. Jadi sebutinnya mungkin beberapa aja. Yang pertama tadi, mungkin bisa kalah sama orang dalam yang gampang banget masuknya, tinggal hubungin keluarga mereka ada di kantor, bisa masuk, atau yang lainnya. Yang kedua, semisal ada kriteria yang sesuai kayak tamat SMA sederajat atau tanpa pengalaman, biasanya masuk ke lingkungan pekerjaannya di pabrik. Nah di pabrik ini biasanya tuh seniornya keras semua, jadi gak banyak yang bertahan. Misalkan setahun udah keluar, jadi lama-lama kayak gitu pengangguran makin banyak juga, makin susah juga lagi ke depannya meskipun udah punya pengalaman. Ada sih, kalau bisa sebisa mungkin nih turunin kriterianya ke SMA, minimalnya itu, atau enggak pengalamannya dikurangin. Kan kalau di SMA itu gak ada kayak di SMK gitu, ada percobaan dulu kerja gitu. Kalau di SMA nggak ada, jadinya sulit yang buat SMA. Kalau buat kayak dari Aiki pribadi, kira-kira ada gak sih harapan dan pesan-pesan yang mau disampaikan gitu, terutama buat fresh graduate kayak Aiki sekarang? harapan, semoga tahun depan lapangan pekerjaan diperbanyak lagi, sama kriteria pekerjaan diturunin, apalagi buat orang-orang yang tadi yang nggak kuliah atau yang ekonominya rata-rata. Kalau pesannya kira-kira? Kalau pesannya kira-kira semoga teman-teman yang belum dapat pekerjaan gitu bisa dikasih semangat lagi. Nama saya Ani, yang tentunya dulu pernah menjabat sebagai lurah beberapa tahun, kurang lebih di 3 titik itu sampai 11 tahun. Kemudian gini, sekarang mungkin dengan adanya kemiskinan, tentunya efek dari ya SDM. Kemudian kenapa jadi miskin gitu? Karena mungkin pendidikan rendahnya apa? Dalam menyekolahkan anak bor, mungkin maaf ya ibu sok Sunda, bor keur nyakolahkeun keur makan ge uyuhana, akan timbullah kemiskinan ya, karena SDM-nya kurang ya. Ada yang
keluarga berada, tapi karena mental anaknya tidak mau belajar, tidak mau sekolah, ada juga itu. Nah, mungkin outputnya akan menjadi timbullah kemiskinan ya, gitu. Nah, kemudian balik lagi ke tadi program, pemerintah memberikan untuk mengatasi dengan kemiskinan ini, pemerintah sudah memberikan program-program yang tadi itu ya, yang ketika ada tiap bulan masyarakat miskin diberikan beras, kemudian diberikan telur, diberikan ayam. Nah, itu program kedua. Nah, makanya pemerintah berupaya untuk memotivasi masyarakat supaya dia ada upaya untuk bangun dari kemiskinan itu. Nah, kan ada yang bentuk uang, ada yang bentuk makanan dan sebagainya. Nah, jadi seandainya masyarakatnya melek mungkin ya, banyak upaya-upaya atau pelatihan-pelatihan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui kelurahan. Kan di kelurahan itu tidak melalui langsung masyarakat ke kelurahan, ada kader-kadernya. Banyak sekali pemerintah udah upaya supaya mensejahterakan masyarakat dengan berbagai cara. Kemudian untuk merubah dari kemiskinan jadi mengurangi kemiskinan ya, supaya masyarakat lebih maju lagi, lebih mandiri lagi. Itu mungkin ya. Selanjutnya dengan ada Karang Taruna, ada yang mungkin tahu dengan Karang Taruna itu adalah kegiatan atau wadah untuk anak-anak remaja laki perempuan untuk menuangkan, untuk mengimplementasikan ya, supaya anak itu tahu batasan apa pergaulan, bagaimana upaya, bagaimana usaha untuk meningkatkan. Sebab gini, di dalam Karang Taruna bukan hanya dalam kumpulan saja, tapi di sana banyak sekali kalau menggali ya, bisa ada usahanya ya. Kalau di UMKM diarahkan ikut berbarengan dengan ibu-ibu PKK ya contohnya, jadi supaya menggali kreativitas anak ya, terus di dalam keseniannya gitu ya, kemudian di dalam usaha-usaha bentuk apapun sama itu ada upaya dari pemerintah itu mungkin ya. Karena gini, kita mau bekerja otomatis dasarnya pendidikan kan. Nah, pendidikan tidak selalu dengan pendidikan formal ya, ada non formal. Pemerintah juga sudah menurunkan kayak paket A, paket B, paket C. Nah, itu sangat ringan sekali. Mungkin ada juga program pemerintah yang ketika ada rekrutan nih, oh di wilayah ini banyak sekali yang DO ya, yang DO sekolahnya itu bisa didata dan untuk ikut di paket tersebut. Nah, jadi pendidikan tidak selalu formal. Dengan cara seperti itu misalnya, nanti legalitas seperti apa ya ada. Dengan adanya pemerintah memberikan paket A, B, C itu sudah diakui dan bisa kita contoh. Ada di ibu dulu aja tahu ya, bahwa orang itu dulunya dia paket untuk menyesuaikan jenjang ke, misalnya masuknya dia waktu pegawai negeri dia masuk ke SD ya, pakai ijazah SD kebaheula ini mah, pakai ijazah SD, kemudian SMP. Nah, ketika dia punya SMP saja untuk menyesuaikan pendidikan di PNS-nya, dia ikut loh di dalam paket tersebut, di paket C kalau nggak salah ya. Nah, maksudnya itu nanti untuk disesuaikan dan diakui itu sah, legalitasnya itu bisa diakui. Nah, itu bosannya lebih mana? Rumah aja nanti. Nama saya Raihan Firdaus, umur saya 18 tahun. Lapangan kerja yang terbatas karena zaman sekarang lapangan kerja itu membutuhkan persyaratan seperti gelar dan yang lainnya itu. Karena untuk tujuan mungkin saya masih di umur 18 ini masih banyak yang saya mau dan
banyak yang saya ingin capai. Maka dari itu saya memutuskan untuk kerja dan menabung untuk masa depan yang cerah. Sekarang di sini saya mengembangkan usaha orang tua saya di bidang kuliner, termasuknya oncom, dan saya juga kerja part time di kuliner juga di Saparua. Kebanyakan gengsi ya kalau sekarang, jadi turunkan gengsimu, ayo kita kerja keras untuk masa depan yang cerah. Baik, terima kasih. Permasalahan sosial suatu penyakit, suatu problema yang harus diatasi oleh masyarakat, di mana permasalahan sosial salah satunya adalah faktor kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana kesejahteraan masyarakat di bawah rata-rata dan tidak sesuai ekspektasi masyarakat itu sendiri. Tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kita harus meningkatkan kualitas pribadi masyarakat itu sendiri. Tetapi pengangguran adalah salah satu problema yang harus diatasi juga. Karena salah satu cara untuk mensejahterakan masyarakat adalah meningkatkan ekonominya melalui proses bekerja, proses mencari uang untuk menghidupi kehidupannya masing-masing.